Akan berdoa bersama-sama, mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya, dan biarlah firman ini mendapat tempat dalam hati kita untuk dapat membangun kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berlayak dan berguna bagi kerajaan surga. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Engkau untuk segala sesuatu yang sudah kami terima, yang sudah Engkau perbuat bagi kami semua ini Tuhan. Semua adalah baik bagi kami dan kami berterima kasih. Saat ini kami berkumpul bersama-sama, baik dari sidang jemaat Johor, sidang jemaat Lemah Putro, seberapa yang sudah ada, juga saudara-saudara kami yang datang dari luar kota Surabaya, dari manapun mereka sudah datang berkumpul bersama-sama kami pada pagi hari ini. Kami benar-benar bersukacita di hadapan hadirat-Mu, dan sukacita ini ingin kami gunakan untuk duduk di bawah kaki Dikau, dan biarlah Engkau mengajarkan kami firman-Mu, memberikan kami arah kehidupan yang benar di hadapan hadirat-Mu, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia dan binasa, tetapi hidup ini dibangun menjadi tempat kediaman Engkau ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu dan bahkan mau mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, mengganggu konsentrasi kami saat kami mendengar firman-Mu, mengganggu kemampuan untuk mengerti firman-Mu, Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini banyak saudara-saudara kita yang sudah menggunakan libur. Ada yang keluar kota, ada yang keluar Pulau Jawa, bahkan ada yang keluar negeri. Tetapi di samping itu sebaliknya banyak saudara-saudara kita dari luar kota Surabaya, bahkan dari luar Pulau Jawa yang pada hari ini berada bersama-sama kita, mungkin juga menggunakan libur mereka ke Surabaya dan sekarang berbakti bersama-sama selama berada di Surabaya sini. Kepada saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Juga kelompok grup core atau vokal group yang datang dari Ebenezer, jemaat tetangga kita, kami menyampaikan terima kasih buat kebersamaan pada pagi hari ini. Semoga persekutuan ini akan lebih mendalam di dalam hati kita masing-masing untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kunjungan saudara-saudara sekalian yang tentu bisa membuat kami bahagia, membuat kami bersemangat dalam memuji Tuhan, seperti saudara juga sudah memuji Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan pada hari ini, baik dalam nyanyian, puji-pujian, persembahan, kesaksian-kesaksian. Saatnya kita sekarang memberikan hati kita kepada Tuhan untuk mendengar firman Allah, untuk mengerti firman Allah, dan lebih dari itu supaya hati kita dapat ditulisi, bukan hanya ditulisi tetapi bagaikan dua lok batu, bukan sekedar ditulisi tetapi diukir, agar firman Allah itu tertancap untuk tidak gampang kita lupakan dan selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi suasana berkat, kita tidak lupa mengucap syukur kepada Allah. Dalam kita menghadapi percobaan, juga tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan buat semua pengalaman
Dan dalam hal itu juga kita mengingat firman Allah yang memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkanlah hati kita. Tapi sebelumnya saya ingin memperingatkan, menyampaikan penyampaian ini yang saya sudah sampaikan pada hari Jumat yang lalu. Tetapi masih banyak saudara-saudara yang belum sempat mendengar secara langsung. Pagi hari ini ingin saya sampaikan kepada kita sekalian untuk kedua kalinya, yaitu rencana kita pada tahun berjalan ini. Belum seluruh rencana, tapi sebahagian rencana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di hati saya sebagai gembala. Sudah saya sampaikan kepada sidang jemaat, dan BP langsung menanggapi dan langsung membuat rapat untuk pelaksanaan kebaktian ini. Yang pertama-tama saudaraku merupakan kebaktian yang besar yang akan kita adakan sesudah Natal. Kita menghadapi Paskah. Pada Natal kita menerima nama Tuhan. Yesus datang membawa nama, itu yang terutama. Nama Yesus, nama yang sebelumnya sangat rahasia, baik di kalangan umat manusia pada umumnya sampai kepada orang Israel. Nama itu masih dirahasiakan. Tapi waktu Yesus lahir, nama Yesus itu dibawa dan diproklamirkan secara jelas, tujuannya untuk menyelamatkan kita sampai menyempurnakan kita, dan nama itu dikaruniakan kepada kita sekalian. Ini kita sudah terima dalam kebaktian Natal. Semoga Natal itu tidak berlalu begitu saja, tetapi Natal itu membawa kesan yang jelas dalam kita. Kemudian pesta rohani kita yang pada tahun ini Tuhan karuniakan, bahkan ini merupakan pesta pertama adalah Paskah. Pesta Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Inilah pesta yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk dilaksanakan setiap tahun. Sekarang bukan hanya orang Israel yang merayakan, tapi juga gereja Tuhan. Hanya saya melihat perhatian orang Kristen, perhatian anak-anak Tuhan pada perayaan Paskah masih berkurang dibanding dengan perhatian pada perayaan Natal. Dan ini harus kita sadari dan kita tingkatkan perhatian kita pada Paskah ini, sebab memang itu perayaan yang bukan hanya direstui oleh Tuhan, tetapi Tuhan perintahkan untuk diperingati setiap tahun sampai Ia datang kembali. Dan justru pada kedatangannya kembali, saudara-saudaraku, pesta Paskah itu sudah dalam peningkatannya yang besar sekali, yaitu menjadi perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Di sana korban Kristus itu benar-benar mengambil peranan utama. Dia datang sebagai mempelai laki-laki, pesta raja, di mana terdapat korban yang termahal yang pernah diberikan oleh manusia untuk suatu pesta. Pesta paling mahal yang pernah ada, saudara-saudara. Kita akan adakan Paskah 2 kali, saudara-saudaraku. Maksudnya bukan 2 Paskah, 2 kali maksudnya. Pertama kita adakan tingkat sidang jemaat Johor Lemah-Putro dalam penggembalaan di tempat ini akan diadakan pada tanggal 2 pagi untuk anak-anak sekolah minggu. 2 April hari Jumat, 2 April pagi, saudara-saudaraku, untuk anak-anak sekolah minggu. Sore hari memang sesuai dengan waktunya pasca disembelih itu, sore hari kita akan adakan kebaktian persekutuan di tempat ini. Johor Lemah-Putro dan saudara-saudara lain yang ingin bergabung dalam perayaan itu, tentu kita buka pintu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April, Minggu pagi, itu perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus.
Dulu, zaman dulu, wanita-wanita datang ke kubur membawa rempah-rempah untuk dipersembahkan. Kita juga nanti akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan dalam kematiannya memberikan kita darahnya. Dalam Paskah itu yang utama adalah darah. Saudara-saudaraku, kemudian dari kita sidang jemaat mempersembahkan rempah-rempah yang berbau harum, dan ini merupakan suatu perayaan yang sungguh berkesan. Kemudian untuk kedua kalinya kita adakan Paskah. Kali ini menyangkut atau kita adakan secara lebih luas, bertaraf nasional, dan memang taraf nasional ini juga akan pasti dihadiri oleh saudara-saudara kita dari luar negeri. Saya sudah mendapat berita-berita dari mereka untuk mereka berusaha untuk bisa hadir. Untuk itu akan diadakan pada tanggal 13 April. Pada tanggal 13, 14, 15, dan 16 April. Selasa, Rebu, Jumat. Selasa, Rebu, Kemis, dan Jumat. 7 kali kebaktian. Saudara catat ini bagi saudara-saudara yang pegawai yang membutuhkan cuti, untuk bisa menghemat cutinya dapat digunakan setepat-tepatnya. Haleluya. Dan itulah yang merupakan kebaktian yang harus kita perhatikan. Dan berkaitan dengan perayaan Paskah ini, maka tentunya kita membutuhkan persiapan, banyak persiapan yang kita butuhkan, sebab kita menjadi tuan rumah yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa setiap kali kepercayaan ini masih jatuh dalam sidang jemaat ini. Kita membutuhkan persiapan, baik dana, dan itu tentunya dapat kita kumpulkan bersama-sama tanpa harus dipaksa, dan memang jangan dipaksa. Hanya saya mengumumkan, setiap yang hatinya tergerak dapat mulai mengumpulkan, mulai sekarang ini, baik secara bersama maupun secara pribadi. Tetapi mendahului itu semua, doa harus dinaikkan. Tim doa sudah kesekian kalinya saya mohon untuk sudah mengambil sikap berdoa dan membawa tim ini dalam satu kegerakan dan melibatkan seluruh sidang jemaat. Jadi doa ini bukan hanya tim doa yang memang saudara sudah memberikan diri saudara untuk berdoa, tetapi tim doa ini harus melibatkan seluruh sidang jemaat. Saya merindukan demikian. Dari pembangunan tubuh Kristus tidak hanya satu orang, tetapi melibatkan seluruh sidang jemaat. Itulah perintah Tuhan yang diberikan waktu saya ditahbiskan menjadi gembala di tempat ini, untuk bekerja melibatkan semua orang. Dalam Tawarikh 1 Tawarikh pasal 28, saya selalu ingat akan hal itu, sebab tugas saya untuk duduk sebagai gembala beberapa saat sampai Tuhan datang, jika Tuhan menghendaki demikian, adalah untuk melanjutkan pembangunan tabernakel, rumah Allah, tubuh Kristus. Itu tugas pokok, dan dalam pelaksanaan itu melibatkan semua orang, sampai kepada siapapun juga yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Pada tanggal 1 Maret yang akan datang, 1 Februari, bukan 1 Maret tapi 1 Februari. Pada tanggal 1 Februari kita akan ambil kesempatan berdoa dan berpuasa. Tanggal 1 Februari hari Senin sore kita naik ke YWI Batu. Semuanya sudah diurus, betul? Ya, semuanya sudah diurus, formulir sudah mulai dibagikan pada hari Jumat yang lalu, dan hari ini masih
masih dibagikan hari ini. Yang bagi saudara yang belum mengambilnya, silakan saudara lekas mengambil, sebab persiapan hanya tinggal 2 minggu ya, sehingga kita sangat perlu cepat di hari-hari ini bergerak. Tanggal 1 sore hari Senin kita naik ke YWI Batu. Mulai malam itu kita akan adakan pengarahan, dan kalau Tuhan izinkan saya sudah masuk pada firman Allah, untuk kemudian pada tanggal 2, 3 full pagi, siang, malam kita dengarkan firman dan berdoa serta berpuasa. Demikian juga tanggal 3 pagi, siang sampai malam kita berada dalam tekun berdoa dan mendengarkan firman. Tanggal 4 pagi sesudah kita berdoa bersama lagi mendengar firman Allah. Banyak kali tanggal 4 pagi orang sudah sore malam sudah keruduk-keruduk pulang, padahal pagi itu sarinya. Pagi hari Kamis itu sari itu diberikan. Guru saya dulu waktu saya sekolah masih zaman Belanda, kami tinggal di asrama, dia katakan ayo makan. Dia katakan butir nasi yang terakhir di piring itu adalah tempat berkat Tuhan. Jadi kalau kami makan memang disuruh untuk bersih, jangan sampai ada sisanya. Sebiji nasi jangan ditinggalkan. Guru kami dia katakan berkat Tuhan ada terletak pada biji nasi yang terakhir. Jadi kami diajar makan sampai habis itu. Tetapi memang demikian, banyak kali kebaktian pemberkatan orang sudah pulang, padahal ini seharinya ini kebaktian kita selama 3-4 jam ya, seharinya ini saat berkat dicurahkan. Saat itu banyak orang sudah pulang karena takut nanti tidak bisa keluar dari parkir, padahal tetap bisa keluar. Berkat itu pada saat-saat terakhir. Hujan akhir itu adalah pencurahan berkat 2 kali lipat. Jadi akhir dari kebaktian puasa kita bukan pada hari Rebu malam, tapi pada Kamis pagi. Sesudah kita berdoa masih ada kesempatan sarapan, baru pulang bersama-sama. Demikian. Semoga saudara mengerti. Memang waktu-waktu lalu saya belum menyempatkan untuk memberikan penjelasan, sehingga terlalu banyak saudara-saudara yang rugi waktu itu. Oh, kalau aku tahu aku tidak pulang. Memang saya mengalami itu setiap kali sari dari doa puasa itu dicurahkan oleh Tuhan, kebaktian pagi, kebaktian terakhir, kebaktian penutup. Saya hanya sampaikan ini tidak menghalangi saudara-saudara yang mungkin ada urusan yang sangat penting. Kalau memang saudara anggap itu lebih penting, tidak ada larangan untuk pulang pada malam hari dan sebagainya. Tapi saya berkewajiban untuk menjelaskan ini. Jadi segera mendaftarkan. Kemudian saudara-saudaraku pulangnya nanti di tempat ini pada tanggal 8 Februari. Pada tanggal 8 Februari hari Senin akan diadakan baptisan air. Tadi malam saya memberitakan berita sesuai dengan Injil Lukas. Itu berkat untuk kaum muda. Memang saya sekarang membawa Injil Lukas bagi kaum muda. Injil Lukas sudah sampai pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 6. Berita tentang baptisan air disampaikan. Saudara-saudaraku, baptisan air di akhir-akhir zaman ini sudah sangat melonjak pengertiannya dan kepentingannya. Tidak sama seperti yang lalu-lalu. Saya dalam setiap kali pelayanan ini merasakan bahwa baptisan air ini adalah suatu kuasa Allah. Bertobat cukup untuk kita selamat. Itu bertobat. Tapi baptisan air bukan hanya sampai selamat. Banyak orang bertobat gugur lagi, berbuat dosa lagi. Dia selamat tetapi kemudian tergoda, jatuh lagi. Dan sebab memang di akhir zaman godaan begitu hebat.
Kalau kita hanya sandarkan bertobat selamat, masih ada banyak resiko yang harus ditanggung dalam sisa hidup, perjalanan sisa hidup ini. Sebab godaan, tantangan begitu banyak, dan Alkitab jelas mengatakan banyak orang gugur dari iman. Banyak orang gugur dari iman. Ini orang-orang yang sudah bertobat tapi gugur. Siapa yang tidak gugur? Ini yang harus dipertanyakan. Yang tidak gugur ini adalah orang yang menerima kuasa kelahiran baru. Baptisan air adalah suatu kelahiran baru. Dia tidak hanya menyelamatkan. Kuasa dalam baptisan air, saya ulangi, kuasa dalam baptisan air, kuasa Yesus dalam baptisan air, di mana nama itu disebutkan, tidak hanya menyelamatkan, tetapi selanjutnya di dalam Efesus pasal 4 disebutkan. Tadi menyelamatkan dalam 1 Petrus pasal 3, Efesus pasal 4 menyebutkan, Efesus pasal 5 menyebutkan, bukan hanya menyelamatkan, tapi menyucikan. Kuasa untuk menyucikan. Bukan hanya kuasa untuk menyucikan, tapi kuasa untuk menyempurnakan. Nah, inilah yang dalam surat Roma dikatakan keselamatan itu semakin dekat. Keselamatan mana? Keselamatan sempurna. Keselamatan yang tidak diikuti lagi dengan godaan, dengan tantangan untuk menjatuhkan kita. Jadi baptisan yang dikerjakan sesuai dengan firman dalam Efesus pasal 5 itu disebutkan baptisan air atau permandian air dan firman. Jadi bukan rekayasa manusia, tetapi yang benar-benar sesuai dengan firman Allah sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bukan baptisan air menurut logika manusia. Ini banyak sekarang mempengaruhi baptisan air. Bukan baptisan air karena kebiasaan, karena tradisi. Bukan itu, tetapi baptisan air yang sungguh-sungguh, saudara, sesuai dengan firman Allah. Itu yang sekarang Tuhan beritakan di tengah-tengah sidang jemaat. Sehingga baptisan air ini adalah suatu berita besar yang akan disampaikan oleh Tuhan. Saudara di rumah baca nanti Lukas pasal 3 itu, di tengah-tengah keadaan pengaruh kuasa dunia, pengaruh kuasa agama yang menyatu ini, saudara-saudaraku, dengan keadaan situasi dunia. Agama banyak dipengaruhi dengan situasi dunia, dan nanti bahkan membuat derita bagi umat manusia. Terjadi saudara-saudaraku dalam Lukas pasal 3 itu bukan jalan yang bergelombang, yang berleku-leku. Terjadi jalan yang berliku-liku. Ini keadaan sekarang. Keadaan bergelombang, yang tinggi terlalu tinggi, yang rendah merupakan jurang kebinasaan. Yang kaya menjadi sangat kaya, yang miskin menjadi sangat miskin, dan yang miskin itu yang paling banyak. Terjadi keadaan yang tidak adil, yang berleku-leku itu tidak adil. Berliku-liku itu artinya tidak lurus, tidak jujur. Bangsa kita menyadari hal ini, dan mereka berteriak-teriak keadaan ini. Sampai timbul istilah jurdil. Ya, jurdil. Ini istilah orang di dunia sana. Kalau saya nyatakan ini bukan untuk mencampuri politik, tetapi kita melihat dari jendela, melihat dunia dalam keadaan itu. Tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Nah, di tengah-tengah itu berita disampaikan. Lebih baik dibaca aja, Pak Yakub, dibaca bacaan tadi malam supaya jelas. Dibaca aja Injil Lukas pasal 3 mulai ayat 1. Injil Lukas pasal 3, sebab ada kaitan dengan pemberitaan pagi hari ini. Injil Lukas pasal 3 mulai ayat 1.
Jadi tanggal 8 nanti ada baptisan air. Ini bukan karena kepentingan organisasi, tidak, tapi ini kepentingan umat di akhir zaman. Baca ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Perhatikan, Tiberius. ini kaisar, ini pemerintahan totaliter, ya. Iya, ini pemerintahan kaisar. Orang yang kuat. Orang yang kuat. Orang kuat kalau duitnya banyak, negara makmur boleh. Kalau kuat, uangnya banyak, tidak untuk diri sendiri, dibagikan rakyat ikut makmur, boleh. Tapi kalau orang kuat, negara miskin, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi kalau negara dikuasai oleh orang kuat, tapi negara miskin? Ini yang ditakutkan, saudara-saudara. Lagi, memang ini berita yang kita lihat dari jendela, kita berada dalam rumah Allah, tapi kita lihat keadaan di luar itu. Kita sudah harus siap apa yang harus dilakukan, saudara-saudaraku. Ini pemerintahan Kaisar Tiberius nomor 1. Terus, Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Menjadi wali negeri Yudea. Ini utusan dari kerajaan Roma. Terus. Dan Herodes raja wilayah Galilea. Iya, ini mungkin sekarang disamakan dengan, kalau di negeri kita ini ada sesudah pusat ada negara-negara, bukan negara, kita sekarang provinsi. Ini wali negeri Yudea. Pilatus, Herodes di provinsi Galilea. Terus Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonidis. Iya. Dan Lisanias raja wilayah Abilene. Iya, jadi ada raja-raja wilayah. Ada raja-raja. Kalau saudara hitung ada 5 orang ini, saudara. Jadi kerajaan itu waktu itu dikuasai oleh orang-orang kuat. Sampai ke wilayah-wilayah. Orang kuat sampai wilayah-wilayah. Baca terus ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Nah, kita lihat 2 kekuasaan dari agama Yahudi. 2 kekuasaan agama Yahudi, namanya Hanas dan Kayafas. Saudara sudah tahu apa yang dilakukan oleh Kayafas waktu Yesus disalibkan. Peranan dari kekuatan agama ini, saudara. Jadi kekuatan ini menyatu, baik dari dunia maupun kekuatan agama. Kita lihat apa yang mereka lakukan untuk Yesus Kristus. Dari seorang yang disebutkan di namanya sana Pontius Pilatus, dia dalam kebingungan. Dia tahu Yesus itu benar dan tidak harus dihukum mati, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu perkataan yang sangat, hari-hari ini saya memikirkan itu perkataannya, apa yang harus kulakukan dengan Yesus yang disebut Kristus. Dia tahu Yesus, tetapi dia tidak berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang dia tahu tentang Yesus. Dia tahu bahwa Yesus tidak harus mati. Kemudian Kayafas, kita mendengar suatu perkataannya, berguna kalau Yesus mati, ganti untuk seluruh bangsa. Jadi dari kekuatan ini kita lihat di dalamnya, sekalipun mereka menyatu, tetapi tidak satu pendapat. Dan ini sungguh-sungguh merugikan saudara-saudaraku. Jadi kita lihat dalam suasana semacam ini, dikatakan di sini, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Datanglah firman. Dalam situasi semacam ini, kita harus cepat tanggap tentang datangnya firman. Mari ayat 3 kita dengarkan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Terus? Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Iya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya, suara ini nanti seperti suara di padang gurun, seperti begitu kecil, tidak ada yang memperhatikan. Tetapi itu tetap berita dari Allah. Suara yang sekalipun berseru dari padang gurun. Terus? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya. Setiap lembah akan ditimbun. Ya, setiap lembah yang sudah menganga, bagaikan ngarai yang sudah menelan begitu banyak korban. Terus? Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Ya, jadi ada gunung yang tinggi, ada yang menengah, bukit. Itu diratakan. Terus? Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Yang berleku-leku akan diratakan. Jadi ini berita, ini kekuatan berita. Ini yang kita dengar di hari-hari ini, saudara. Berita meluruskan yang berliku-liku ini. Berita untuk meratakan gunung dan lembah. Ini bukan bulldozer biasa. Ini bukan bulldozer biasa, tapi ini satu kuasa dari Allah. Saudara-saudaraku, dalam ayat 7 selanjutnya kita melihat situasi ini sungguh-sungguh sudah dialami oleh negeri kita. Ayat-ayat selanjutnya saya tidak akan bahas itu pada pagi hari ini, sebab ini bukan bahagian kita untuk pagi hari ini, tetapi untuk kaum muda. Kaum muda, saya mohon untuk memperhatikan saudara-saudara yang mendapat perhatian Tuhan, sebab peranan kaum muda di hari-hari ini sungguh-sungguh menonjol. Peranan kaum muda sungguh-sungguh menonjol di hari-hari ini. Nah, kita lihat di tengah-tengah situasi semacam ini apa yang Tuhan lakukan. Suara itu diperdengarkan. Suara apa? Berita tentang baptisan air. Berita yang pernah datang di bumi. Berita yang terbesar yang pernah ada di bumi. Sebab yang membawa berita itu adalah Yohanes Pembaptis. Seorang yang terbesar dari semua manusia yang pernah dilahirkan oleh wanita. Yohanes besar. Catat saja ayatnya, Matius 11 ayat 11. Beberapa ayat lagi, tapi Matius 11 ayat 11 itu menyebutkan kalau dia orang besar membawa berita besar. Berita ini yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk sidang jemaat, mempersiapkan sidang jemaat untuk suatu pembangunan rumah Allah, bukan pembangunan kota Babel. Kota Babel dibangun, saudara-saudaraku, dari batu bata buatan manusia. Dan memang kerajaan-kerajaan di bumi ini sekarang sedang merekrut segala sesuatu, baik manusianya maupun kualitas manusianya, untuk membangun kekuatan-kekuatan. Kalau kita lihat ini, saudara, kita sudah harus siap. Sementara Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan umatnya. Kitab Wahyu Fatsal Kitab Wahyu Fatsal 17 ayat 1 dan ayat 2 kita baca lebih dahulu. Kitab Wahyu Fatsal 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar." Ya, putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Perhatikan ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Ini artinya perbuatan tidak benar. Perbuatan tidak benar cenderung pada perbuatan tidak suci, bahkan najis. Saudara-saudara, kalau saudara bisa merenungkan kembali, saudara akan menjadi tahu bagaimana situasi hari-hari ini.
Jadi kita sudah harus siap. Dengan ulangi ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ya, terima kasih. Itulah ayat 2. Saudara-saudaraku, kita lihat, inilah Babel. Inilah Babel di mana kita jangan ada di situ. Memang perintah Tuhan, keluar, lari dari Babel. Jangan kamu terkena hukumannya. Saudara-saudaraku, keluar, lari dari Babel. Lebih baik baca Fatsal 18. Tidak apa, kita baca Fatsal 18 lebih dahulu. Kita baca ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya. Pergilah daripadanya, dari Babel ini. Terus, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Iya. Jadi sebelum ayat yang kelima disebut dosa sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Ayat 6 harus dibalas 2 kali lipat menurut apa yang ia lakukan. Ayat 7 berikan dia siksaan dan perkabungan. Dan kemudian pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan suatu celaka engkau kota besar. Dalam waktu 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Dasar hanya 60 menit dibutuhkan oleh Tuhan. Hanya 60 menit Babel besar itu hancur. Tapi sebelumnya gereja Tuhan disingkirkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan disingkirkan oleh Tuhan. Itu berita yang ada dalam baptisan air. Dalam Injil Matius pasal 3 dikatakan, siapa yang mengajar kamu keluar dari murka Allah yang akan datang? Yohanes katakan kepada orang-orang yang datang untuk dibaptiskan, baptisan air, jalan keluar dari malapetaka yang akan datang. Seperti Nuh keluar dari saat air bah hukuman Allah lewat bahtera. 1 Petrus pasal 3 dikatakan sekarang ibaratnya adalah baptisan air. Zaman Lut harus keluar pergi ke Soar untuk lepas dari penghukuman yang akan datang. Di hari-hari ini Tuhan bicara tentang ini, tentang baptisan air itu, untuk kita keluar. Pergi kamu, hei umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakan. Dalam Bible Study, saudara-saudaraku sudah mendengar, kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi batu yang hidup. Untuk batu yang hidup. Dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat berikutnya dalam kitab Wahyu dikatakan, Yerusalem itu dibangun dari bukan hanya sekedar batu yang hidup, tapi batu-batu yang indah. Batu-batu yang indah, yang ada sinar, ada cahayanya. Dalam pengajaran kitab Wahyu pasal 4 kita melihat bagaimana dalam kerajaan surga itu batu-batu yang indah itu semua dengan fungsinya. Itu adalah, saudara-saudaraku, kehidupan dari anak-anak Tuhan yang mengalami satu processing untuk menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar masuk di dalam Yerusalem baru. Di Yerusalem baru nanti semua kehidupan ini, kehidupan yang bercahaya oleh kemuliaan Tuhan. Sebab semua adalah batu hidup yang indah-indah. Batu hidup yang indah-indah. Di dalam 1 Korintus pasal 12, saudara lihat di sana, 1 Korintus pasal yang ke-12. Ini batu hidup yang indah. Ini batu hidup yang indah. 1 Korintus pasal 12 ayat 4, 5 dan 6. Ini batu hidup yang indah.
hendaklah kamu jadi batu yang hidup. Itu 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2, batu hidup. Tapi di sini kita lihat indahnya batu hidup itu. 1 Korintus 12. Di sini indahnya batu hidup. Mari, ayat 4, 5, dan 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya, kita lihat sini karunia dan Roh El Kudus. Karunia dan Roh El Kudus. 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tuhan yang namanya Yesus. Tuhan Yesus. Ada berbagai-bagai pelayanan atau jabatan, tetapi satu Tuhan. Terus, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Allah itu Yehovah, Allah Bapa, dikenal oleh orang Israel namanya Yehovah. Zaman Israel, Allah Bapa adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, jadi ini kualitas dari anak-anak Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Tidak batu bata, tidak batu bata, bukan batu bata, bukan lagi tanah liat. Kita dulu dijadikan oleh Tuhan dari tanah liat. Ini sempat ditiru zaman Babel. Tuhan ciptakan kita tanah liat. Dari tanah liat, kitab Kejadian pasal 2, kita tanah liat. Tetapi sempat ditiru zaman Babel, Kejadian pasal 11. Manusia menciptakan batu bata untuk membangun kota. Untuk membangun kota yang punya menara tingginya sampai ke langit. Perkataan langit dalam bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas disebutkan itu searti dengan surga, betul? Ya, searti dengan surga. Jadi mau naik ke surga untuk apa? Cari suatu nama yang tersembunyi itu. Manusia sudah trauma dengan keadaan hukuman Allah yang jatuh atas manusia. Manusia ditenggelamkan. Tidak ada satu gunung yang muncul pada waktu itu. Gunung yang tertinggi masih diliputi air sekian hasta, membuat tidak ada satupun yang hidup. Manusia tertrauma, tidak bisa lari ke gunung. Ayo, lebih baik bikin menara yang tinggi sampai ke surga. Disebutkan dalam pasal 11 itu untuk cari nama-nama apa? Nama yang bisa menyelamatkan. Tapi dalam Efesus pasal 4, bukan kita yang naik ke surga, tapi Dia yang turun membawa nama itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus waktu Ia lahir ke dunia. Kita peringati hari kelahirannya. Hanya satu yang disebut. Banyak yang Dia bawa ke dunia ini, tapi yang disebut pada Injil Matius pasal 1, Ia akan lahir dengan nama Yesus, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Yesaya pasal 9. Dia ada nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Dia Raja Damai. Saudara-saudara, ini nama. Zaman Babel mereka tidak menemukan, sebab memang dalam Efesus pasal yang kedua itu bukan hasil usaha manusia. Selamat ini bukan pekerjaan manusia. Untuk selamat ini, saudara-saudaraku, ini adalah yang memberikan kita keselamatan. Dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 1 seterusnya, saudara bisa baca. Supaya jangan ada seorang pun berbangga. Di sini kita lihat bagaimana manusia sekarang dibentuk oleh Tuhan untuk dijadikan batu yang indah, batu hidup yang indah. Ayat 4, 5, dan 6 kita melihat. Ayat 6 lebih dahulu, atau ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan atau jabatan, tetapi satu Tuhan. Ini
kualitas, keadaan, kedudukan dari seorang yang disebut nanti batu hidup yang indah. Dia punya pelayanan. Dia punya pelayanan, artinya dia punya jabatan. Setiap sel dalam tubuh Kristus, setiap sel dalam tubuh Kristus itu ada gunanya. Sel yang paling kecil sekalipun di dalam tubuh ini ada gunanya. Sehelai rambut yang banyak kali kita cabutin begitu saja seperti rasanya tidak ada gunanya, sebetulnya ada gunanya. Tuhan ciptakan semua yang ada dalam tubuh ini punya pelayanan. Punya pelayanan. Di dalam sel, di dalam saraf ada begitu banyak sel yang sangat halus. Sel yang sangat halus. Itu berguna. Kalau rusak sel yang paling kecil itu saja, saudara punya kehidupan bisa kacau. Kalau satu sel dalam saraf itu yang paling kecil rusak, hidup manusia kacau. Umpamanya, saya kasih contoh umpamanya. Manusia itu rasa lapar. Betul saudara-saudaraku? Bisa rasa lapar, tapi juga bisa rasa kenyang. Betul? Itu tidak terjadi begitu saja. Sebenarnya tanpa kita sadar, dalam sel manusia ini ada yang mengatur rasa lapar, sehingga orang cari makanan. Kalau orang tidak rasa lapar terus menerus, coba bayangkan, sebab selnya itu rusak, tidak pernah rasa lapar. Padahal perutnya kosong, tapi dia tidak rasa lapar, sehingga tidak ada perintah dari kepala untuk ayo cari makan. Sebab selnya rusak. Sel paling kecil itu, mungkin dokter-dokter juga belum menemukan sel itu. Kalau sudah di sana dokter, mungkin belum menemukan sel itu. Kalau itu rusak, manusia tidak rasa lapar. Coba bayangkan, sudah mati kelaparan, tidak sadar. Sebab dia tidak rasa lapar, selalu rasa kenyang, selalu rasa kenyang. Jadi kalau saudara selalu rasa kenyang, hati-hati. Jangan-jangan ada yang rusak. Sel itu tidak bekerja. Tapi sebaliknya, kalau sel yang mengatur rasa kenyang rusak, kalau sel yang merasa kenyang rusak, nah itu yang sekarang terjadi. Orang makan terus, dari restoran sana pindah, minum air tidak puas, sebab selnya rusak. Coba minum minuman keras, tidak puas. Di Manado ada namanya minuman cap tikus. Sebetulnya cap tikus itu nama lain dari spiritus. Spiritus itu diminum, hanguslah. Sebab sel ini rusak. Manusia makan sampai mati, makan kekenyangan sampai mati, tidak tahu kenyang. Sudah, pendeta ini terlalu kasar ngomongnya. Saya mungkin kedengaran kasar, tapi ini pengalaman. Saya lihat sendiri orang mati kekenyangan. Saya lihat sendiri. Waktu itu saya masih kecil, ya tidak terlalu kecil, sudah umur 9-10 tahun itu ada anak kecil dikasih makan sama mamanya, mungkin sel kenyangnya itu rusak, dia tidak tahu kenyang, dikasih makan, sudah habis, dia bilang, ini bahasa anak-anak, dia bilang idabai. Idabai itu artinya tambah lagi. Ibunya wah senang, tambah lagi. Sudah habis, idabai, tambah terus, sampai anak itu sudah tidak bisa bernapas, ya mati di situ. Satu sel paling kecil tidak berfungsi, bisa hidup manusia tidak teratur. Belum kalau sel tidur, orang nggak bisa tidur. Ini pun saya bisa lihat, saya pernah lihat itu. Orang yang sel untuk rasa ngantuk itu dia abaikan, lama-lama dia nggak pernah mau tidur lagi. Selnya rusak.
Sel pengatur ngantuk itu diabaikan. Oh, ngantuk, nggak mau tidur sebab filmnya enak, ada tinju. Ini jam ini ada tinju, banyak orang nggak mau masuk gereja ini, nanti sore aja masuk. Pagi hari ini lihat tinju dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau sel itu nanti rusak, saudara mau cari tidur setengah mati, cari tidur setengah mati. Sebab selnya rusak. Ini contoh-contoh, banyak contoh, saudara. Pokoknya kesimpulannya adalah, kalau satu sel dalam manusia tidak berfungsi, hidup manusia bisa berakibat fatal, kacau. Nah, ini di sini dikatakan, dan ada rupa-rupa pelayanan, ada rupa-rupa jabatan untuk melayani. Anggota Sangkor banyak, jangan saudara pikir aku tidak hadir masih banyak, suara sopran masih banyak. Kalau satu tidak hadir, bisa kacau. Harus berpikir begitu. Kalau saudara punya jabatan, harus pikir begitu. Tadi malam saya ajarkan kaum muda, kalau kamu tidak masuk kebaktian, tidak pelayanan, merasa tidak apa-apa, kamu berarti belum punya jabatan, sekalipun kamu adalah anggota grup kor. Kamu belum ada jabatan. Sebab seorang yang punya jabatan itu, kalau dia tidak melayani, dia rasa rugi apapun alasannya. Karena sesuatu hal yang sangat mendesak, mungkin di kantor dan sebagainya, dia harus meninggalkan pelayanannya. Tetapi dalam hatinya merasa aku rugi tidak melayani. Nah, itu orang satu pertanda orang ini punya jabatan. Tapi kalau tidak melayani nggak apa-apa, malah cari-cari. Wah, ini kali kan kantor libur. Boleh, saya izinkan banyak dari imam-imam pergi minta izin, sampai tadi malam masih banyak telepon masuk minta izin sebab libur. Silakan, diizinkan untuk libur. Tetapi ingat, jabatan ini jauh lebih dari jabatan ini. Jangan sampai tidak berfungsi. Dimulai dengan nggak apa-apa, merasa lapar, tidak mau makan, mulai rasa nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, lebih penting kerja. Biar sudah lapar, sudah ada perintah dari sel ini, kamu harus makan, kamu lapar. Oh, nggak apa-apa, besok nggak apa-apa, lusa nggak apa-apa. Tapi satu waktu menjadi perkara besar. Kalau mahnya sudah rusak, makanan apapun yang masuk enggak enak. Nah, ini kalau sel yang kecil itu diabaikan. Kalau satu kali kita tidak kebaktian enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. 2 kali kebaktian enggak apa-apa. Tapi lama kelamaan saudara menjadi tidak suka lagi makan firman. Itu artinya itu lambung sudah rusak. Satu waktu sudah menjadi tidak suka lagi firman, sudah lebih senang tidak kebaktian. Saudara kehilangan satu kemuliaan dari Allah. Sebab di dalam pelayanan kita disertai oleh Tuhan dengan kemuliaan Allah. Sebab jabatan ini jabatan dari anak Allah. Jangan kehilangan jabatan. Kalau kita tidak melayani, tidak rasa apa-apa, itu suatu pertanda kita sudah harus segera sadar. Kita sudah ada dalam bahaya. Kita akan kehilangan kemuliaan kalau kita tidak cepat kembali kepada Tuhan. Bisa-bisa kehidupan kita nanti bukan menjadi batu yang indah, tetapi menjadi batu bata yang memang sudah dibentuk oleh manusia untuk susunan pembangunan Babel yang besar. Sebab ayat itu jelas, ayat 2 itu jelas. Semua manusia
campur baur dengan tabiat dari Babel ini. Jadi perhatikan jabatanmu, tugasmu sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang anggota gereja sekalipun. Anggota gereja itu suatu jabatan. Menjadi anggota gereja itu suatu jabatan. Kalau saudara mau tingkatkan jabatan itu, Tuhan tetap menyertai saudaraku dan Tuhan bersukaria, sebab berarti saudara lebih aktif. Masuk kebaktian mulai dari minggu. Aktifkan ikut dalam kebaktian Bridgestone. Aktifkan ikut dalam kebaktian Bible Study 3 macam kebaktian pokok. Itu jabatan. Itu jabatan, saudara-saudaraku. Jadi harus punya jabatan. Anak-anak Tuhan punya jabatan. Kita dipanggil, kita ditentukan oleh Tuhan, dipanggil, dibetulkan supaya cocok dalam rumah Allah. Kalau kebesaran dikecilkan supaya menjadi cocok. Saudara lihat orang membangun rumah itu, tidak semua batu harus besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Sebab ada tempat-tempat untuk batu kecil. Tidak semua batu besar. Ada untuk batu kecil. Coba lihat aja orang bangun rumah itu. Ada batu batanya sebesar ini, tapi tempatnya cuma segini. Nah ini dipotong, tok. Dibuang separuhnya, hanya separuhnya. Cocok untuk tempat kecil. Di mana Tuhan taruh kita yang cocok sesuai rencana Allah. Haleluya. Ini pelayanan. Pelayanan dari anak Allah. Pelayanan dari anak Allah, jabatan dari anak Allah. Dalam Efesus itu disebut ada rasul, ada, coba baca Efesus pasal 4 ayat 9 kalau tidak salah. Efesus 4. Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-11. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, mengangkat rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, terus, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih. Pembangunan tubuh Kristus, bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi jangan sampai kita kehilangan ini, saudara-saudara. Kehilangan jabatan. Jangan sampai kehilangan jabatan. Hari-hari ini bukan saatnya untuk mengundurkan diri. Sebab kalau kita berbuat demikian, memang setan sudah tunggu-tunggu. Kalau tidak mau mengundurkan diri, setan akan undurkan, akan gugurkan. Jadi jangan kita kompromi dengan setan itu, dengan segala sesuatu yang jahat itu. Tapi biarlah kita datang melayani Tuhan. Kedua, ayat 4. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 12 ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Iya, ada rupa-rupa karunia, ada banyak karunia, tapi rohnya satu. Karunia-karunia ini dimulai dari kemauan untuk melayani Tuhan. Karunia-karunia itu datangnya dari kemauan untuk melayani Tuhan. Bukan ambisi, tetapi mau yang datang dari Tuhan. Tuhan taruh kerinduan. Kemauan ini lebih baik saya ucapkan dengan istilah kerinduan untuk melayani Tuhan. Di situ permulaan dari karunia Tuhan. Kerinduan. Nyatakan kerinduan ini kepada Tuhan. Tuhan membukakan kita kesempatan untuk melayani. Dari kerinduan ini berkembang. Jika kerinduan ini disambut oleh Tuhan, Tuhan berikan kita kemauan untuk melayani. Sungguh-sungguh dalam melayani. Jadi tidak main-main, mulai dari ibadah
setiap imam ini ibadahnya harus benar, setia, ada kemauan, ada kesungguhan beribadah. Ibadah untuk seorang imam 3 macam ibadah. Tidak karena perintah kita, tidak karena paksaan, tetapi karena sebagai seorang imam harus punya karunia. Imam tanpa karunia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sama dengan kalau tangan yang tepok, kalau mata yang buta, tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan saudara lihat, Tuhan telah datang ke dunia ini. Kalau dia menemukan orang buta itu dicelekkan. Sebab Tuhan mau mata itu berfungsi sebagai anggota tubuh yang bisa melihat. Indra yang bisa berfungsi, bisa melihat. Dia nemukan orang tuli itu disembuhkan sebab dia mau telinga itu bisa mendengar. Di dalam tubuhnya itu harus ada mata yang bisa melihat, jangan mata yang buta. Di dalam tubuhnya harus ada telinga yang bisa mendengar, ada tangan yang bisa berfungsi. Dia ketemukan orang lumpuh harus berjalan. Dia sembuhkan supaya bisa berjalan. Dia mau supaya tubuh Kristus itu beraksi sesuai dengan fungsinya. Kaki harus bisa berjalan. Bahkan menemukan orang mati yang sudah 4 hari di kuburan pun masih dia mau bangkitkan. Orang mati baru masih diusung, disembuhkan, dibangkitkan. Sebab dia mau tubuhnya itu bukan tubuh yang mati. Biarkan orang mati mengkuburkan orangnya yang mati. Tapi kamu ikutlah aku. Ini karunia Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa berfungsi. Orang nyanyi hari ini masih nyanyi fals, besok jangan fals terus lah. Ini hari fals, jangan terus fals. Ya, saya memang sudah begitu. Jangan menyerah begitu. Sebab saya juga sudah kasih tahu sama pimpinan Sangkor, tapi apa dilaksanakan atau tidak saya masih menunggu. Itu adalah yang kurang pas itu bukan dibuang, dilatih. Tetapi yang saya lihat setelah dilatih, kok ras-rasan yang dilatih ini. Biar lain kali pemimpinnya mau ngelatih, yang dilatih vokal ini kok tidak mau sungguh-sungguh, buka mulut aja ya jelas fals nyanyinya. Dengarkan pimpinan supaya menjadi baik. Latihan itu harus diperhatikan. Itu mula asal langkah-langkah dari karunia. Kalau waktu latihan saja selalu tidak tahu kenapa saya belum dapat jawabannya sampai hari ini. Saya nggak tahu mengapa tempat di belakang itu kalau latihan seperti ada magnetnya. Saya nggak tahu. Pimpinan Sangkor mungkin bisa memberitahu, tapi tidak usah sekarang, nanti aja. Harus di belakang. Saya nggak tahu bangku di depan ini ada paku-paku atau kok orang nggak mau duduk di situ. Tapi saya sudah suruh pengerja-pengerja, ayo bersihkan bangku itu. Jangankan paku, abu pun jangan ada. Tapi masih orang belum mau duduk di depan, entah mengapa. Apalagi waktu Sangkor latihan, waktu Hrupkor latihan. Berapa kali saya harus dari belakang, ayo maju. Tapi masih halus, saya takut jangan-jangan lama-lama saya teriak-teriak. Hei maju. Nah, itu sudah tidak enak itu. Ayolah. Itu karunia. Itu karunia perhatian saudara-saudara. Untuk menjadi seorang penyanyi yang berfungsi baik. Itu karunia. Caranya menerima begitu. Saya ingat waktu saya dilatih jadi hamba Tuhan, saya ini paling tidak bisa atau kaku, lidah saya kaku berbicara sampai hari ini. Tapi dilatih. Waktu saya khotbah pertama setengah jam, mungkin 15 menit, tapi bahannya banyak. Karena saya tidak berani berhenti, pokoknya ngomong terus, haleluya, amin. 15 menit sudah selesai.
Tetapi karena dilatih oleh Tuhan, terus saya ikutkan latihan Tuhan. Bukan artinya sekarang saya sudah jago khotbah, bukan. Cuma ya sidang jemaat sudah dikasih makan, ya itu aja, puji Tuhan. Kalau saudara mau lebih lagi, doakan. Dilatih, itu karunia. Karunia itu datangnya dari langkah-langkah ini. Setia, dilatih oleh Tuhan. Ayatnya ada kok, kita ini dilatih oleh Tuhan, supaya jangan terus seorang bayi yang diajarkan alif bata, tapi semakin hari semakin dewasa berbicara yang jelas. Sangkor musik juga begitu, musik juga latihan ini. Latihan ini harus ada, sebab itulah langkah-langkah untuk mencapai suatu karunia. Nah, seorang ada jabatan, seorang ada karunia. Coba sudah lihat, kalau ada jabatan, ada karunia. Seorang penyanyi punya karunia menyanyi. Seorang pemain musik ada karunia pemain musik. Seorang pengkhotbah yang punya karunia untuk menjelaskan firman. Betapa cemerlangnya sidang jemaat itu. Padahal baru dua. Yang ketiga ayat 6. Yang ketiga ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib. Dari dua keadaan ini. Punya jabatan, punya karunia, keajaiban bisa terjadi. Keajaiban bisa terjadi terus. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sekalipun ada keajaiban, tetapi kita semua sadar bahwa keajaiban mujizat itu terjadi bukan karena kita bisa, bukan, tetapi karena Allah di dalam kasih-Nya itu yang mengerjakan di dalam kita sesuatu yang ajaib. Keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus itu contoh, itu teladan paling sempurna. Batu yang indah, batu yang hidup, dia batu penjuru, contoh. Dia bisa mengerjakan segala keajaiban yang tadi saya katakan orang buta bisa melihat. Dari mana itu? Karena Ia mengasihi orang yang hidup dalam kegelapan itu. Dia mengasihi, dan Dia berada dalam jabatan sebagai batu penjuru yang indah, yang hidup dan indah. Dia punya kuasa kemampuan dari Allah. Dia mengasihi orang buta itu. Dia bisa mengerjakan mujizat, dan Dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Bahkan Dia katakan jangan cerita-cerita di orang, jangan cerita-cerita di orang. Habis Dia menyembuhkan orang, habis Dia menarik dirinya supaya bukan dirinya yang utama, tetapi Allah yang mengerjakan segala sesuatu itu. Ini namanya kasih. Kalau sesudah kita bekerja ada hasilnya kita berbangga-bangga, itu bukan kasih, itu daging. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk kemudian sedikit saja celaan orang, kita sudah putus asa, kita kecewa, itu juga bukan kasih, itu daging. Kita harus tahu ini. Jadi ini kualitas dari anak-anak Tuhan. Punya jabatan, punya karunia, dan mengerjakannya di dalam kasih Allah. Itu menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib. Perbuatan-perbuatan ajaib. Ini berita yang saya sampaikan untuk kita sekalian. Tapi pagi hari ini saya masih ingin menunjukkan kepada saudara apa yang terjadi di Babel. Apa yang terjadi di Babel. Kalau Tuhan bekerja di dalam gereja Tuhan di hari-hari ini, melahirkan kita kembali baru. Baptisan air itu melahirkan kita kembali untuk menjadi seorang anggota gereja Tuhan, seorang yang disebut sel dalam tubuh Kristus, yang punya tempat, punya kedudukan, punya jabatan dalam tubuh Kristus. Dia punya fungsi, dia punya kebisaan,
dia punya karunia di dalam tubuh Kristus. Dia memiliki kasih dari Allah. Inilah yang nanti akan membangun, yang akan dipakai oleh Tuhan membangun Yerusalem baru. Dan kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 21, tentunya nanti kita akan sampai di sana. Wahyu pasal 21, Yerusalem baru terdiri dari semua batu-batu yang indah. Semua batu-batu yang indah. Inilah batu-batu yang indah. Ini bukan batu bata. Sebab kita mengalami keubahan. Kita dilahirkan kembali. Kita mengalami keubahan. Dari tubuh nafsani, itulah tanah liat, batu bata yang dibuat oleh manusia untuk membangun Babel besar. Kita sekarang dirubah oleh Tuhan menjadi tubuh yang rohani. Mari, dalam Wahyu 17 ayat 2 tadi kita lihat bahwa Babel itu berada bersama, hidup bersama, hidup dalam suasana pengaruh mempengaruhi dengan raja-raja di bumi. Saudara-saudaraku, ayat itu punya dasar dalam perjanjian lama. Kitab Daniel, memang kitab Wahyu ini nanti jika Tuhan izinkan, Tuhan belum datang kembali, kitab Daniel ini nanti akan merupakan penjelasan banyak tentang kitab Wahyu. Dalam kitab Daniel di sini diceritakan tentang Babel. Dalam kitab Daniel dibicarakan tentang Babel. Babel zaman Daniel, kota Babel zaman Daniel itu diperintah, dikuasai oleh 3 orang raja. Dalam Wahyu pasal 17 hanya disebut raja-raja. Tapi dalam kitab Daniel jelas ada 3 orang raja dengan tabiat masing-masing. Tabiat masing-masing. Semua bertabiat daging. Jadi sama dengan yang disebut dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 itu. Dengan dia raja-raja di bumi berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi kita lihat sudah ke bawah raja-raja di kota Babel. Di kota Babel, di negara Babel ini, zaman Daniel diperintah oleh 3 orang raja. Raja yang pertama namanya Nebukadnezar. Kita baca ayat 1, pasal 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ya, terima kasih. Yerusalem dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Ini raja pertama. Nebukadnezar mengepung Yerusalem. Raja yang kedua. Raja yang kedua. Raja yang kedua. Pasal 5. Cerita tentang Nebukadnezar ini saudara bisa baca dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Itu Nebukadnezar. Pasal 5. Pasal 5. Ayat 1. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum anggur. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat tampilnya Raja Nebukadnezar pertama, raja dengan ketinggian, dengan kebesaran, menyerang orang lain, mengepung orang lain, mengepung Yerusalem, mengepung raja yang lain. Ini dia tampil dengan kebesaran, dengan gagah perkasa. Nebukadnezar ini tampil dengan gagah perkasa. Tapi Belsasar jelas tampil dengan pesta pora.
angkara murka, pesta pora, bermabuk-mabukan. Akan timbul sifat yang sungguh-sungguh, dikatakan sifat yang tidak ada respek terhadap Tuhan. Gagah, tetapi dari kegagahannya itu nanti menjadi dia tidak respek sama Tuhan. Begitu juga makan dan minum ini juga tidak dilarang oleh Tuhan. Makan memang harus makan, minum memang harus minum, tetapi kalau tidak hati-hati, dari soal ini nanti akan timbul satu sifat yang melawan Tuhan. Ini Belsasar yang kedua, dengan berpesta pora, bermabuk-mabukan. Raja yang ketiga, Fatsal 6 ayat yang pertama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. 62 tahun. Ya, terima kasih. Ini raja yang ketiga, Darius, terkenal dengan gua singa. Darius terkenal dengan gua singa, memelihara singa. Ini Darius, dia suka memelihara singa. Ternyata singa ini adalah alat untuk pelaksanaan hukuman mati yang menentang raja. Singa-singa ini sudah digunakan untuk membinasakan manusia. Jadi 3 raja ini, saudara-saudaraku, 3 raja ini dalam pemeriksaan saya pada kitab Daniel inilah yang utama untuk menguasai kota Babel. Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, dan Daniel. Mari saya akan tunjukkan, dan jika Tuhan izinkan nanti dalam kebaktian Bible Study saya akan ungkapkan semua secara jelas. Kita membaca dalam Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima. Kita akan lihat apa yang sebenarnya membuat raja-raja ini disebut melawan kepada Tuhan. Daniel pasal 5 kita membaca ayat yang ke-17, mulai ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tuanlah hadiah tuanku, berikanlah." Tahanlah hadiah tuanku. Jadi ini Daniel ini di sogok, apa namanya, di KKN, suap. Kalau kamu bisa menjawab ini masalah susah ini, nanti saya kasih. Tapi Daniel tidak mau terlibat suap. Tidak, aku mengerjakan tugasku. Dia cemerlang di tengah-tengah kegelapan. Aku punya tugas, tidak harus disuap baru saya kerja, tidak harus diupah baru saya kerja. Dia batu yang indah di tengah-tengah batu bata. Daniel tampil sebagai batu yang indah. Tuanku, raja, dia berhadapan dengan raja. Tahan hadiah yang tuanku beri. Terus, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Jadi ini punya tugas berat, sebab orang-orang pandai di Babel sudah diancam untuk kalau tidak bisa membaca, wah ini berarti kamu tidak bisa membaca, nanti dibinasakan oleh raja. Tapi siapa yang bisa membaca? Nanti aku kasihkan hadiah. Tapi Daniel katakan, enggak, aku akan tetap membaca dan memberikan pengertiannya. Hadiah itu kasih sama orang lain aja. 18. Ya Tuanku Raja, ya. Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Ya,
Jadi dari tulisan itu terungkap segala sesuatu, mulai dari rahasia pribadi dari Nebukadnezar. Tuhan sudah memberikan kekuasaan sebagai raja, ada kebesaran, ada kemuliaan, ada keluhuran kepada Nebukadnezar. Ayat Tuanku 19. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikendakinya. Wah, ini Raja Nebukadnezar luar biasa, totaliter, luar biasa. Terus, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Iya, ini tabiatnya. Ini tabiat Raja Babel. Tinggi hati, keras kepala. Sehingga berlaku terlalu angkuh. Iya, terlalu angkuh. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Iya, terus? Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Ya, terima kasih. Ini yang pertama. Ini Nebukadnezar. Inilah Nebukadnezar, disebutkan dia berlaku tinggi hati. Itu dalam ayat yang ke-20. Dia tinggi hati. Tinggi hati. Tinggi hati, keras kepala, dan angkuh. Tinggi hati, keras kepala, dan angkuh. Ini yang memberi tabiat kepada Babel ini. Ini tabiat yang diwariskan oleh sang raja Nebukadnezar kepada warga Babel. Mereka mengalami ini, tinggi hati, keras kepala, dan angkuh. Keras kepala, tinggi hati, keras kepala, dan angkuh. Sekarang ayat 22. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Terus? Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Terus? Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Menai Tekal Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu: Menai, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekal, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya, terima kasih. Ini kedua kali Babel terpecah. Zaman perjanjian lama dalam kitab Kejadian, Babel itu hancur, pecah belah. Di sini lagi terpecah. Jadi kita melihat di sini Belsasar harusnya melihat apa yang terjadi pada ayahnya. Dia harusnya merendahkan diri. Tetapi dia bukan hanya merendahkan diri, dia bukan hanya tidak merendahkan diri, tetapi keras hati. Keras hati. Tadi
Ayahnya tinggi hati, keras kepala, angkuh. Ini tinggi hati. Tinggi hati. Tinggi hati. Meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Itu ayat yang ke-23. Dia tinggi hati. Ada perbedaan sekalipun hanya sedikit tentang keras kepala. Tinggi hati, keras kepala. Maafkan, tinggi hati itu tabiat dari Nebukadnezar. Keras kepala ini keras hati. Meninggikan diri itu sama dengan keras hati, bukan keras kepala. Tadinya Nebukadnezar tinggi hati, keras kepala, angkuh. Di sini Raja Belsasar tinggi hati, keras hati, keras hati dan sombong, angkuh, sama. Jadi perbedaannya hanya sedikit sekali, tetapi sudah ada kemajuan dari keras kepala menjadi keras hati. Dia tidak mau ditegur, dia tidak mau diajar. Kalau keras kepala, dia cuma tidak suka disuruh, tidak suka diperintah. Tapi kalau keras hati, itu sudah merupakan suatu tabiat yang pernah dihadapi oleh Tuhan dengan atau di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel ini juga menjadi keras tengkuk. Sampai pada akhir zaman ini bukan lagi keras tengkuk, tetapi keras hati ila akhir zaman. Jadi dari tinggi hati, keras kepala, angkuh menjadi keras hati. Itu sudah kayak Firaun, keras hati, hatinya dikeraskan. Hati keras itu adalah tabiat akhir zaman. Dalam Wahyu 16, orang tidak mau bertobat lagi, tidak bisa bertobat. Ini keras hati. Kemudian Darius lebih hebat lagi. Kita baca Fatsal 6. Ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada Allah, satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Ya, terima kasih. Jadi ayat 7 dan ayat 8. Darius ingin menyamai Allah, ingin disembah sebagai Tuhan. Dia terpengaruh oleh umat, oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Dia bukan hanya tinggi hati, bukan hanya keras hati, tetapi sudah menjadi berhala, memberhalakan diri. Ini keadaan dari Babel. Ini keadaan akhirnya dari Babel. Satu keadaan yang benar-benar membangkitkan murka Tuhan. Benar-benar membangkitkan murka Tuhan. Jadi kuasa ini sekarang yang berada di tengah-tengah dunia ini. Kuasa ini yang menguasai dunia sekarang ini. Dan kita berada di tengah-tengah dunia dengan
sudah terbentuk menjadi suatu keadaan yang penuh dengan ketinggian hati, keangkuhan, kesombongan, kekerasan kepala. Yang kedua, dunia sudah dalam pengaruh keras hati sekarang ini. Keras hati artinya tidak mau datang kepada Tuhan. Yang ketiga, ilah akhir zaman. Ilah akhir zaman. Kekerasan hati sudah menjadi ilah akhir zaman. Diri sendiri, memberhalakan diri sendiri untuk lebih dari Allah. Dan ini yang terjadi di Babel sekarang. Mari sekarang kita periksa bagaimana kita menghadapi semua ini. Tentunya saya tidak bisa menjelaskan seluruhnya, tapi kita akan periksa lebih dahulu tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar dengan ketinggian hatinya, dengan kekerasan kepalanya, dengan keangkuhannya. Ketinggian hati, kekerasan kepalanya, keangkuhannya. Saudara baca ayat-ayat ini dalam Fatsal 1, Fatsal 2, Fatsal 3, Fatsal 4, Fatsal 1, 2, 3, dan 4. Kita melihat bahwa di tengah-tengah keangkuhan ini masih ada umat Tuhan. Masih ada umat Tuhan. Mari kita membaca. Kita membaca dalam Fatsal yang ketiga. Fatsal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar, atau kita baca ayat 8, mulai ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala." Ya, jadi cenderung terjadi pemberhalaan, tapi masih dalam batas-batas tertentu. Masih ada berhala yang disembah. Dan kalau tidak menyembah berhala, orang ini harus dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Terus? Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ya, jadi kita lihat di sini ada batu-batu indah, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah pemberhalaan Babel ada batu-batu yang indah untuk bersinar, untuk bercahaya. Ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan dalam geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Ya. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hei Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?" Ya, di tengah-tengah pemberhalaan di kota Babel, di mana semua harus menyembah kepada berhala. Saudara-saudaraku, dalam pemberitaan hari Natal yang lalu, kalau nanti sampai pada soal ibadah ini akan diganggu, saudara-saudaraku, kita sudah harus menentukan sikap.
harus menyembah kepada yang lain, bukan kepada Tuhan kita. Harus menyembah kepada berhala dari Raja Nebukadnezar, dari yang berkuasa pada zaman Babel itu. Harus menyembah dia. Bagaimana sikap dari seorang Sadrak, Mesak dan Abednego? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Terus? Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ya. Jadi zamannya kekristenan kita akan diuji. Ada zamannya kekristenan kita akan diuji. Apakah kita ini batu-batu yang indah atau tidak? Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ibadah kita sekarang, saudara-saudaraku, setinggi mana kita beribadah kepada Tuhan, akan diuji. Tetap mengaku Tuhan atau menyangkal Tuhan. Kalau menyangkal Tuhan, kamu hidup. Tapi kalau tidak menyangkal Tuhan, tetap mengaku kepada Tuhan, maka api sudah disiapkan. Di sana kamu akan dilemparkan. Pilih. Sekarang kita belum memilih, masih bebas, cenderung untuk dianjurkan, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Sekarang masih ayo ke gereja. Nanti kalau ke gereja kamu dihukum. Bagaimana kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, dan ini memang akan terjadi di mana-mana. Sebab kita diuji menjelang hari di mana Tuhan akan membawa kita keluar dari bumi. Kita sekarang sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang yang punya jabatan, punya karunia, dan memiliki kasih dari Allah. Itu harus kita renungkan dan miliki. Jabatan dari anak Allah, karunia dari Roh Kudus, kasih dari Allah Bapa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Apa itu benar-benar kita miliki atau tidak? Saat ujian nanti akan menentukan. Sebab bumi ini memang dikuasai oleh Nebukadnezar yang akan menguji sejauh mana kekristenan kita ini. Tampilnya Nebukadnezar untuk menguji kemurnian seorang anak Tuhan untuk tampil dalam keadaan cemerlang, bagaikan batu-batu indah yang bercahaya, yang bisa dilihat keindahannya. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dalam hal ini tidak ada gunanya kami memberi jawab. Sangat sopan dia memberi jawab kepada pemerintah. Pemerintah Babel, Raja Nebukadnezar. Dalam hal ini tuanku Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jika Allah kami yang kami puja, yang kami layani, yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya, ini jawaban paling tepat. Kalau memang Tuhan yang kami sembah, yang kepadanya kami beribadah, yang kepadanya kami layani, mau dan sanggup melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, kami akan dilepaskan dari tangan Tuhan Raja. 18. Tetapi seandainya tidak. Tetapi ini yang paling kuat. Tetapi seandainya tidak.
Hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja. Hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku Dan dirikan itu. tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kalau Tuhan mau lepaskan kami, ya kami akan terlepas. Tetapi seandainya Tuhan tidak lepaskan kami, satu hal kami harus jawab adalah kami tetap tidak akan menyembah berhala itu. Ini orang Kristen. Ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekarang kita lihat bagaimana kekristenan kita ini. Dalam percobaan masih saja anak Tuhan berdoa. Kok Tuhan tidak menjawab doaku? Lalu mundur. Karena doa belum dijawab. Karena percobaan masih ada. Mundur. Menjadi guncang imannya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan belum menjawab. Seandainya Tuhan tidak menolong kami. Tapi satu perkara adalah kami tidak akan menyembah kepada patung tuanku Raja Nebukadnezar. Ini Kristen, ini orang percaya. Bercahayanya orang-orang Kristen sekarang ini ditentukan sikap kita sekarang, bukan nanti waktu ujian. Jangan waktu ujian besok baru belajar malam ini, bisa kacau balau. Sebelum ujian kita sudah harus siap. Sekarang ini adalah masa di mana Tuhan mempersiapkan kita, menyaluti kita. Dalam berita pada hari Natal yang lalu, hendaklah kita bersalut dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Supaya kalau ujian itu datang, Yesus yang sudah menyaluti kita akan mengeluarkan sinar kemuliaan. Dan itulah yang dapat mengalahkan segala percobaan. Saudara mungkin masih ingat permulaan saya khotbah menyampaikan berita waktu tutup buka tahun tentang kesaksian kita. Kita bersaksi dalam dua segi. Untuk tahun 98 suatu pengakuan kita bahwa Yesus sudah memelihara kita. Tapi untuk tahun 99 kita memuliakan Tuhan. Sebab sinar kemuliaan Tuhan itulah yang dapat melepaskan segala sesuatu yang merupakan kegelapan yang nanti akan menimpa dunia ini. Di tengah-tengah kegelapan itu hanya orang yang punya sinar terang itu yang bisa keluar. Seperti mempelai perempuan itu terang matahari, itu terang dari Allah Bapa, terang dari bulan, terang dari anak Allah, terang dari bintang-bintang, itu terang dari Roh El Kudus. Matahari, bulan, dan bintang, sumber terang di bumi ini menyaluti gereja Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu juga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam jabatan, sinar dari Allah Anak disinarkan dalam kita. Saudara-saudaraku, di dalam karunia-karunia, sinar dari Roh Kudus disinarkan dalam kita. Di dalam perbuatan kasih ajaib dari Allah, sinar dari Allah Bapa disinarkan dalam kita. Ini bekal kita untuk menghadapi masa di mana menghadapi raja yang menguasai Babel sekarang ini, dan di mana seluruh rakyat, seluruh umat manusia terpengaruh dengan suasana Babel itu. Hanya anak-anak Tuhan yang sekarang disiapkan merupakan batu-batu yang indah, itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Seandainya Tuhan kami menolong akan kami akan terlepas. Tetapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, seandainya Tuhan tidak menolong kami, satu perkara, kami tidak akan menajiskan diri kami dengan menyembah kepada patung emas tuanku Raja Nebukadnezar. Ini orang Kristen yang betul. Ini orang Kristen yang betul. Jangan baru kekurangan pangan kita sudah menyangkal Tuhan. Jangan baru doa belum dijawab oleh Tuhan, kita sudah menyangkal Tuhan. Ujian ini kita hadapi.
Ujian ini kita hadapi. Kalau sekarang ini saudara, kita tekun mengaku Tuhan, kita diolok, kita difitnah, tetapi tetap mengaku Tuhan itu. Di saat ujian semacam itu datang, sinar itu tinggal bercahaya. Sekarang kita menerima sinar itu, supaya di saat nanti ujian itu datang, sinar itu tinggal bercahaya. Yang kita lihat nanti, bahwa apa yang akan terjadi di bumi ini, akan terjadi di bumi ini saat sinar itu sudah bercahaya dalam kalangan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ini memang akan disingkirkan. Akan disingkirkan jauh dari mata ular. Di saat itu bumi, di saat itu dunia ini sudah dalam keadaan, dunia ini nanti akan menjadi manusia yang tidak punya pengertian lagi. Roh El Kudus akan ditarik dari manusia di bumi ini. Lulus ujiannya, anak-anak Tuhan akan ditarik keluar dari bumi ini. Maka pengertian Roh Allah, pengertian akan ditarik oleh Tuhan dari manusia. Batas hidup manusia hanya 120 tahun, 6.000 tahun dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang ini, sama dengan 120 tahun Yubel, 6.000 tahun. Zaman ini saat batas akhir dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus berhenti bekerja. Roh Kudus ditarik dari manusia. Dan dalam Fatsal yang keempat, atau Fatsal yang keempat, kita baca ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Ya, terima kasih. Jadi satu saat Nebukadnezar kehilangan akal budinya. Dalam Fatsal 4, kehilangan akal budi. Itu manusia yang tidak punya roh. Manusia tidak punya roh lagi, tidak punya akal budi. Kehilangan akal budi. Manusia tidak punya akal budi. Manusia akan hidup seperti lembu-lembu. Di sini Nebukadnezar akan menjadi seperti lembu makan rumput. Dia hidup di padang, kena embun, hujan dan sebagainya. Seperti binatang, makan makanan bukan makanan manusia, tapi sudah makan makanan lembu. Disebutkan dalam Fatsal 4 di situ, saudaraku. Dan begitu dahsyatnya kejadian di bumi ini nanti. Tapi saat itu, kalau kita menjadi batu yang indah, yang setia pada pelayanan kita, yang Tuhan sudah karuniakan pelayanan, Tuhan karuniakan kita kebisaan, karunia-karunia Roh Kudus, kita kerjakan dengan kasih Allah, bukan karena kewajiban saja, bukan hanya karena peraturan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita bagaikan itu kehidupan yang akan disingkirkan dari dunia ini. Sementara dunia ini akan benar-benar hidup. Maafkan, tapi ayat memang katakan demikian. Dalam surat Yuda dikatakan manusia ini akan hidup tanpa roh Allah. Bahkan insting pun tidak punya lagi. Binatang masih punya insting, tapi manusia, jangankan akal budi, menggunakan insting pun tidak mampu. Itu keadaan dari manusia akhir zaman. Jadi lebih hebat dari zaman Nebukadnezar. Lebih hebat dari Nebukadnezar. Zaman yang akan datang ini nanti, manusia akan
kehilangan akal budi seperti Nebukadnezar. Menjadi Nebukadnezar, dia menjadi sama dengan binatang. Tapi manusia akhir zaman lebih dari itu, lebih dari binatang. Dia untuk menggunakan akal, menggunakan insting pun tidak mampu. Coba baca ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ayat 10. Yuda hanya satu fatsal 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini keadaan dunia, Babel akhir zaman. Keadaan Babel akhir zaman. Menghujat Tuhan. Penghujatan itu. Hojat menghojat. Mulai dari satu yang dengan yang lain saling menghojat. Sampai nanti menghojat Tuhan. Sampai menghojat Tuhan. Saudara-saudaraku. Menghojat sesuatu yang mereka tidak ketahui terus. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Iya. Ini keadaan manusia akhir zaman. Dengan nalurinya aja tidak bisa mengetahui. Dengan nalurinya aja, jangan dengan akal budinya. Akal budinya roh Allah itu sudah tidak ada. Saudara, sebab itu jangan kita tinggal. Itu sebabnya Tuhan katakan lari dari Babel ini. Jangan tinggal di Babel itu. Dan memang kita tidak mampu melihat situasi semacam ini. Saatnya kita harus datang kepada Tuhan. Saatnya kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab manusia nanti begitu rendah akan dicampakkan. Sebab ketinggian hati, keangkuhan, kekerasan hati, tinggi hati, keras kepala, angkuh, itu yang dimiliki oleh manusia akhir zaman. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman. Biarlah kita mohon kemurahan Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, ambil sikap doa. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ambillah sikap berdoa. Mohonlah kemurahan Tuhan. Dimanapun saudara berada, berdirilah di tempat itu. Jangan mau terganggu. Sekalipun ada gangguan, ada godaan, jangan mau terganggu. Tapi buka hati, pikiran, perasaan. Sebab Tuhan mau masuk dalam hati kita. Tundukkan kepala. Kita tenang semuanya. Saya menunggu saudara mempersiapkan diri. Haleluya. Semoga firman Tuhan sepatah dua kata yang telah disampaikan, sepatah dua kata yang telah disampaikan bisa menjadi pengertian kita, dan bahkan semoga bisa menjadi iman di dalam kita sekalian. Sebab waktunya sudah sangat dekat. Manusia memberontak kepada Allah. Tundukkan kepala. Siapkan hati. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak kepadanya, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan kuasanya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya
sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, perhatikan, pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka menjadi bodoh, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, dan binatang-binatang yang menjalar. Ini patung-patung. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka untuk kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Inilah akhir dari manusia di bumi ini, seperti Babel zaman Nebukadnezar. Tuhan mau menciptakan kita tidak semacam ini. Tuhan mau menciptakan akal budi kita berfungsi, hati kita diterangi oleh Tuhan. Haleluya. Taruh tangan di atas hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu dan dalam pengaruh kuasa-Mu, kami serahkan pikiran kami, akal budi kami, bahkan seluruh indera kami, sampai dengan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar perbuatan-perbuatan kami tidak terimbas dengan pengaruh dunia ini, tetapi kami datang kepadamu. Biarlah sinar kerajaan surga bercahaya dalam kami, Tuhan, untuk masuk dalam dunia akhir zaman ini, di mana kegelapan semakin merajalela. Tapi jadikan anak-anak-Mu hidup, dan sinar kemuliaan-Mu bercahaya dalam tiap masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Angkat tangan-Mu sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sedang mencurahkan, menyatakan panggilannya kepada kita. Tuhan mau memakai setiap pribadi yang mengerti rencana Allah dalam panggilannya. Haleluya. Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya yang memberikan kita karunia-karunia untuk membuat kita mampu mengerjakan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kasih-Nya merupakan kekuatan utama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kiranya kami sinar terang ini
yang bercahaya dalam kemuliaan-Mu menguasai kehidupan kami, supaya di dalam apapun kami berada, dalam bertugas, dalam melakukan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kasih-Mu yang bercahaya, kasih-Mu menyala dalam kami. Dengan kemampuan kuasa Roh-Mu yang suci, kami melakukan tugas yang Kau percayakan kepada kami. Sampai saat ujian datang, kami pun tetap dengan sinar kemuliaan-Mu dapat menyatakan kuasa keagungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin.